Makanya kalau tidak memiliki ilmu seperti itu, yang tidak belajar kepada guru seperti itu, seenaknya saja berucap, berkomentar, mengejek, bahkan penyanyi dangdut pun ikut-ikutan. Penyanyi dangdut, raja dangdut ikut-ikutan, mencekam para habaib, mengejek para habaib, menghina para habaib, menghina para ulama. Sudah la ilaha illallah, ada apa? Antum ini banyak istighfar, banyak بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat kepada kita semua, keberkahan tanpa dibatasi kepada setiap insan, diberikan kemuliaan bagi umatnya Nabi Muhammad yang telah menguji atau memuji Nabi Muhammad ataupun mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi sebentar dekat maulidnya Nabi, dekat kelahirannya Nabi, maka bagi orang yang telah membersihkan hatinya pasti itu dengan Nabi Muhammad, pasti ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa yang tidak rindu dengan Nabinya? Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Nabinya? Siapa yang tidak mau menatap wajah kekasihnya Nabi Muhammad? Yang dikatakan yang senang ikut majlis taklim di Darul Mustafa, Al-Mustafa, Nurul Mustafa, Mahbub Mustafa, semua yang berkaitan nama Mustafa berarti cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Lontaran-lontaran, pujian-pujian, aguman-aguman, pukulan-pukulan itu menunjukkan bahwa setiap manusia pasti ada rasa rindu kepada baginda Muhammad. Nabi tidak pernah tidak merindukan umatnya, selalu rindu kepada kita. Tiap hari Nabi merindukan. Tiap hari Nabi berkata dalam doanya, setiap hari berkata Nabi Muhammad, jangan kau pisahkan aku dengan umatku, jangan kau celakakan umatku di hadapanku ya Allah, tetapi masukkan dia ke dalam surga. Ini ucapan Nabi yang mulia. Begitu banyak kesabaran, ketabahan Nabi Muhammad. Sejak dikecilkan Nabi Muhammad SAW, dihinakan Nabi, dipojokkan Nabi, tapi Nabi tidak pernah berkata capek. Nabi tidak pernah berkata lelah. Tapi himmatul rijal tuhdimul jibal. Himmahnya seorang laki-laki dapat menghancurkan gunung, sehingga dia mengangkatkan dirinya, derajatnya. Untuk apa? Untuk tiap hari bagaimana caranya setiap umatku diampuni oleh Allah. Padahal ini umatnya Nabi Muhammad zaman Nabi luar biasa kejamnya. Sampai-sampai orang-orang Taif ketika Nabi mau berdakwah bukan disambut dengan keindahan, bukan disambut dengan kegembiraan, bukan disambut dengan segala hal seperti para ulama sekarang. Disambut dengan mobil, disambut dengan makanan, disambut dengan kemuliaan, diberikan fasilitas yang terindah, terbagus. Bulan dikasih sedikit rezeki dari Allah. Ini cuma sekarang bukan apa, bukan yang lain, bukan untuk apa, membantu daripada agama. Sekarang tidak, tujuannya menghidupkan daripada perutnya sendiri. Sekarang banyak fitnah, banyak orang-orang yang menjelekkan sudah agama, menjelekkan para ulamanya, menjelekkan para kiai, para habaibnya. Sudah di sosmed sudah banyak. Coba lihat di sosmed, Habib ini tidak ada keturunan habaib, tidak ada keturunan orang-orang saleh, tidak ada wali-wali Allah yang merdekakan Indonesia ini kiai-kiai Nusantara. Ya. Tapi mereka namanya juga, ya begitulah manusia, yang tidak mengikuti ajaran baginda Muhammad SAW, benci kepada keluarga Nabi Muhammad.
Tapi orang seperti itu tidak akan pernah kebahagiaan dia dapatkan di akhirat. Tidak bakalan pernah dapatkan. Orang yang telah membenci para keluarga Nabi, membenci para ulama, membenci para kiai, diabu-tobatkan, diadu dombakan, mereka lah orang-orang akan rugi nanti. Dan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan dilihat oleh baginda Muhammad SAW. Kenapa? Sifatnya dia bukan mengikuti baginda Muhammad. Lalu dikatakan, makanya kalau tidak memiliki ilmu seperti itu, yang tidak belajar kepada guru seperti itu, seenaknya saja berucap, berkomentar, mengejek, bahkan penyanyi dangdut pun ikut-ikutan. Penyanyi dangdut, raja dangdut ikut-ikutan, mencekam para habaib, mengejek para habaib, menghina para habaib, menghina para ulama. Sudah la ilaha illallah, ada apa? Antum ini banyak istighfar, banyak bertobat kembali. Sudah umur berapa umurnya? Kenapa nggak mau tobat kepada Allah? Sudah dekat dipanggil oleh Allah. Kenapa tidak mengingat kembali dirimu kepada Allah, bertobat, minta ampun kepada Allah? Agar apa? Agar selamat nanti ketika sakaratul mautnya. Makanya kita dekat-dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Rasulullah. Banyak-banyak selawat kepada baginda Muhammad SAW. Banyak-banyak mengagungkan Nabi Muhammad. Banyak-banyak memuji Nabi Muhammad. Sudah ini, karena waktunya sudah dekat. Rabiul Awal sudah dekat. Maulidnya Nabi, kelahiran Nabi sudah dekat sekali. Masya Allah. Dan siapa tidak gembira? Wah, maulid lagi, makan telur lagi, kumpul lagi, kambing lagi dimakan. Masya Allah, kumpul sama para ulamanya, kumpul sama para kiainya, para habaibnya, kumpul semua. Masya Allah, rame lagi Makassar, rame lagi Jawa Timur, rame lagi di mana Nusantara, semuanya. Kenapa? Merayakan kelahiran Nabi. Seluruh dunia merayakan kelahiran baginda Muhammad. Makanya, untuk adanya Nabi, untuk lahirnya Nabi di hari Senin. Kenapa sih harus hari Senin? Kenapa sih harus 12 Rabiul Awal? Kenapa tidak hari-hari lain? Kenapa tidak bulan-bulan lain? Kenapa harus bulan Rabiul Awal? Nah, itulah keistimewaannya. Hari Jumat mulia karena lahirnya Nabi. Isra Mi'raj mulia karena lahirnya Nabi. Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, hari-hari besar Islam itu dimuliakan oleh Allah karena lahirnya Nabi Muhammad. Karena kemuliaannya Nabi Muhammad, kita dimuliakan oleh Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita saja dimuliakan, tumbuhan dimuliakan, hewan dimuliakan, seluruh makhluk Allah, malaikat dimuliakan. Tidak ada tidak dimuliakan. Karena siapa? Karena baginda Muhammad SAW. Pokoknya sebelum masuk Ram'ah, sebelum masuk Maulid, baca bikin selawat banyak-banyak. Perbanyak selawat, perbanyak mengagungkan Nabi. Perbanyak, minimal berapa? 313 baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad Nabi wa ala alihi wasallam. Atau salat Ibrahimiyah. Kalau nggak bisa salat Nahariyah, nggak bisa salat yang lain, banyak selawat. Bagaimana caranya selawat ini? Sembuhkan penyakit Adam. Bagaimana selawat ini dikabulkan segala hajat? Ada semuanya dengan selawat. Selawat membuat apa? Ketenangan. Pasti sudah membuat ketenangan. Selawat pasti kita masuk dalam surga. Ya, selawat itu boleh riak nggak? Boleh. Oh, tidak banyak orang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ributnya besar suara di mobil atau di kereta atau di pesawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kita tidak apa-apa, boleh. Tapi kan tidak mustahil kita teriak-teriak di pesawat. Itu dibolehkan dalam hukum syariat. Boleh. Riya dengan selawat kepada Rasulullah. Selain itu tidak boleh. Selawat. Sholat, kalian ahli sholatnya sujudnya hebat, puasamu hebat, sedekahmu apalagi hebat, itu belum tentu kalian masukkan surga, belum. Tapi ini kewajiban harus dilaksanakan. Itu karena perintah Allah.
Perintahnya Nabi Muhammad SAW. Sholat penting, tapi lebih penting lagi selawat. Selawat itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Sholat belum tentu masuk surga, tapi jalan menuju surganya. Sedekah jalan menuju surganya. Puasa jalan menuju surganya. Semua amal kebaikan semuanya jalan menuju surganya. Tapi lebih cepat masuk surga adalah orang yang banyak selawatnya kepada baginda Muhammad. Jadi nanti yang dikalah sama Nabi orang banyak selawat. Oh, ini paling banyak selawatnya si mana si Celimbet. Tidak ada Celimbet. Lari lagi Celimbet. Segap paling banyak selawatnya dilihat, Masya Allah wajahnya bercahaya, dikenal sama Nabi. Kenapa? Malaikat semuanya dari langit ke bumi semuanya kirim salam kepada baginda Muhammad. Lalu selawat itu dari Segap disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau orang banyak selawat, coba contohnya dalam logika ilmiah. Kalau sekarang orang pakai banyak ilmiah ya, pakai banyak logika. Coba contohnya, orang lewat depan rumah kita, Assalamualaikum Pak Haji, pasti jawab Waalaikumsalam. Besok lagi, Assalamualaikum Pak Haji. Tiap hari kirim salam terus, Assalamualaikum salam. Pasti kenal nggak? Bahkan kita kasih dia karena kita senang sama dia. Saling sapa, saling salam. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, tiap hari kita kirim buat Nabi Muhammad. Dia kenalkan. Di akhirat kita ditunggu sama Nabi, paling dikenal orang paling banyak selawatnya. Makanya para habaib, Habib Abdul Rahman, Habib Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Ali Muhammad Habsyi, Al-Habib Abdul Kasham, Al-Habib Ja'far Sadiq, semuanya para habaib, para kiai, para ulama dahulu. Mereka itu kalau selawat sama Nabi Muhammad tak tanggung-tanggung, tidak pernah dihitung, tak pakai tasbih, tidak pakai apa namanya? Digital. Oh ya, itu sudah digital. Apa kayak gitu langsung ikhlas, tidak pakai dihitung, tidak tahu berapa ribu. Sampai ada yang selawatnya 50.000, ada yang 100.000, ada selawatnya. Sampai dia tidurnya dari pagi, mulai pagi dia bangun sampai pagi lagi tidak pernah berhenti selawat. Tidak pernah berhenti. Kenapa? Ahli selawat. Nampak wajahnya cahaya. Karena apa? Berkatnya dia selawat sama Nabi Muhammad SAW. Ketika dia wafat, semua jasadnya tidak disentuh api neraka. Semua jasadnya bercahaya di hadapan Allah. Kenapa? Di situ letak cahaya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat lahirnya saja. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena memang ada sejarah ketika itu Abraha datang kemana? Ke kota Yaman. Dari kota dari Yaman ke kota Mak, mau hancurkan Ka'bahnya Allah. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ikraman li maulidi Muhammad, menghormati kemuliaan lahirnya Nabi Muhammad. Allah sendiri yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Allah yang sendiri memuliakan Nabi Muhammad. Ikraman maulidi Muhammad. Tuh. Gak bisa dihancurkan Ka'bah. Turun ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu terjadi. Dijaga sama Allah Ka'bahnya. Kenapa dia jaga? Ini berkaitan semua tentang sejarah kelahiran baginda Muhammad. Semua karena Muhammad. Kau lahir karena Nabi Muhammad. Nah, kita lahir ini karena Nabi Muhammad. Berkatnya Nabi Muhammad kita lahir. Laulaka mahalatul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Rasul, tidak kuciptakan seluruh makhluk Allah. Karena Nabi Muhammad. Semua Nabi. Kau lahir itu karena Nabi, berkatnya Nabi. Karena di sulbi-sulbi kita itu ada cahayanya Nabi Muhammad. Kita terjaga. Makanya umat Muhammad itu istimewa. Kuntum khairal ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ulaika munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baiknya umat. Paling baiknya umat sudah tidak ada dikalahkan umatnya Nabi Muhammad. Umat dahulu enggak seperti kita. Maksiat satu kali turun azab. Umat Adam maksiat turun azab. Umat Musa turun azab. Isa turun azab. Yahya turun azab. Semua umat yang dahulu ketika dia bermaksiat kepada Allah diazab oleh Allah. Spontan langsung dibayar. Kalau kita tidak.
Maksiat, berapa kali maksiat? Bisa dihitung 24 jam mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali 24 jam mata yang tidak pernah tidak bermaksiat, pendengaran, ucapan tidak pernah berhenti bermaksiat kepada Allah, tangan tidak pernah berhenti, hati yang hasut sama orang, dengki sama orang, riak sama orang, iri sama orang, sombong, semuanya penyakit hati, maksiat terus. Zahir batin kita tiap hari 24 jam bermaksiat kepada Allah. Tapi apakah Allah turunkan azab? Turunkan. Berapa kali kita minum minuman keras? Berapa kali kita narkoba? Berapa kali kita disko-disko? Berapa kali kita pacaran-pacaran? Berapa kali kita lakukan kemaksiatan yang baru? Apakah Allah azab ketika? Tanya. Kenapa Allah tidak azab seperti umat yang lalu? Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ditunggu tobatnya hambanya, ditunggu tobatnya umatnya Nabi Muhammad. Kapan dia tobat? Allah tunggu. Karena janjinya Nabi kepada Allah, dia berkata, ya Allah, jangan kau azab umatku nanti di kuburnya, di barzah, di akhirat, jangan kau azab dia, ya Allah, tapi masukkan kita dalam surgaku. Kata Nabi Muhammad, malaikat datang, ya Rasulullah, umatmu dijamin sudah oleh Allah. Aku tidak mau diazab umatku, aku tidak ingin diazab umatku. Walaupun umatmu melakukan berkata la ilaha illallah dalam ucapannya, la ilallah, walaupun dalam ucapan la ilallah, jangan kau azab. Walaupun dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah sedekah, tapi ada ucapan akhir katanya la ilaha illallah, udkhulu habis salam, masukkan ke dalam surga ya Allah. Sampai sini. Ini ada hamba Allah luar biasa. Kerjaannya apa? Nggak pakai ibadah. Dia tidak kenal Allah juga. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah. Semua amal-amal yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis nggak dilakukan. Bahkan nabinya dia tidak kenal siapa itu Muhammad. Lewat seketika itu, masya Allah, masuk neraka. Tempatnya neraka. Semua umatnya masuk dalam surga, tinggal satu, tinggal dia. Malaikat tanya, kata Allah, malaikatku tanya itu hambaku dari umat dari Muhammad, karena aku malu kepada Rasulullah kalau aku tidak Rasulullah dia ke surga. Ini sudah jadi perjanjian dengan Muhammad. Tanyakan, turun malaikat menanyakan itu. Fulan, hai Fulan, pernahkah kau lakukan ibadah di hadapan Allah, di bumi Allah? Tidak pernah. Apa itu ibadah? Sholat aja nggak tahu, bacaan Al-Fatihah nggak tahu. Mau lagi Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dah hafal Al-Fatihah nggak hafal. Apalagi kalau sudah binas, Al-Fatihah tidak hafal. Apalagi surat-surat lain, kalau baca-baca surat-surat di dalam, nggak tahu. Kalau nggak tahu cara sholat itu bagaimana, nggak pernah sembahyang. Apa puasa zakat tidak ada, tahu? Tidak pernah. Naik malaikat, ya Allah, malaikat tidak pernah melakukan itu. Tanyakan dia lagi, apakah dia kenal nabinya? Turun lagi itu malaikat, hai, kau kenal nabimu? Siapa itu nabiku? Nabi Muhammad kau kenal? Siapa itu Muhammad? Ya. Naik lagi, ya Allah, dia tidak kenal nabinya Muhammad SAW. Tanyakan dia kenal aku, dia kenal Allah. Dia tanyakan, kau kenal Allah? Tidak. Siapa Allah? Berarti banyak luar biasa begitu. Kalau begitu sekarang kau tanyakan, sekarang saya sudah capek modal manggil mana-mana, saya tanya kepada kamu, apa yang kau lakukan selama hidup kau di dunia? Itu aku lakukan cuma sehari saja, sekali aja. Ketika aku lewat dan kau tempat ibadah kah, tempat apa, kayak itu sudah tahu. Aku dengar ribut atau apa dia bilang. Cuma itu aja amal saya. Cuma itu. Iya. Naik pada ya amalnya cuma seperti ini, yang paling ini seperti ini. Masukkan dia ke dalam surga karena dia mendengarkan saja. Mendengarkan saja. Apalagi kita duduk di majelis Nabi, apalagi kita mendengarkan nasihat para ulama, apalagi kita berselawat pada Rasulullah SAW, sudah insya Allah dijamin kita di dalam surga Allah. Amin ya Rabbal. Jadi tidak ada sia-sia, tidak ada kata-kata capek, kata-kata ini, kata-kata itu, tidak ada. Semua lawan. Nafsu itu dibunuh, matikan nafsu kita. Lawan kita punya apa yang membawa kita. Tunjukkan hati kita, kecintaan kita kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sudah menunjukkan kepada kita kecintaannya dia kepada kita. Sekarang kita harus membangkitkan semangat diri kita supaya hati baginda Muhammad gembira. Kalau gembira hati Nabi Muhammad, insya Allah kita semua digolongkan orang-orang beruntung dunia dan akhiratnya nanti berkumpul sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal
Amin. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir di tempat ini diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan sebentar lagi bulan 9 sudah masuk bulan Maulidnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kami merayakannya bergembira dan senang. Kami akan siang ya Allah. Kami akan hidupkan daripada kekasih kami Nabi Muhammad yang dapat menolong kami nanti di akhir zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.